Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa aku berbeda dengan saudara kandungku, padahal orang tua kami sama? Jawabannya ada pada satu proses luar biasa di dalam tubuh kita, yaitu meiosis. Di video ini kita akan membahas apa itu meiosis, bagaimana tahapannya, dan kenapa proses ini sangat penting bagi kehidupan. Apa itu meiosis? Meiosis adalah proses pembelahan di mana satu sel membelah dua kali dan menghasilkan 4 sel baru yang masing-masing hanya memiliki setengah jumlah materi genetik dari sel asal. Sel-sel ini disebut sel kelamin atau gamet, sperma pada laki-laki, dan sel telur ovum pada perempuan. Karena hanya memiliki setengah kromosom, sel-sel ini disebut haploid. Di mana meiosis terjadi? Meiosis terjadi pada sel germinal, yaitu sel-sel yang membentuk gamet. Sebelum masuk ke meiosis, sel tetap melewati interfase, yaitu G1, pertumbuhan sel, S, replikasi DNA, dan G2, persiapan pembelahan. DNA digandakan agar siap untuk pembelahan. Tahapan meiosis secara umum terdiri dari interfase, meiosis 1, sitokinesis 1, meiosis 2, dan sitokinesis 2. Sekarang kita bahas satu persatu. Profase 1. Ini adalah fase terpanjang dan paling penting. Di fase ini, kromosom homolog berpasangan disebut sinapsis. Terjadi crossing over, yaitu pertukaran materi genetik antar kromatid non-saudara. Inilah sumber utama variasi genetik. Pasangan kromosom ini disebut bivalen atau tetrad, 2 kromosom dan 4 kromatid. Profase 1 dibagi menjadi beberapa subfase. Leptoten, kromosom mulai memadat, zigoten, kromosom homolog mulai berpasangan, pakiten, crossing over terjadi, diploten, kromosom mulai terpisah tapi masih terikat di kiasma, dan diakinesis, membran inti menghilang, spindel terbentuk. Metafase 1. Pada kromosom homolog berjajar di bidang ekuator sel, anafase 1, kromosom homolog ditarik ke kutub berlawanan, tetapi kromatid saudara masih tetap menyatu. Telofase 1 dan sitokinesis. Terbentuk 2 sel anak, masing-masing setengah jumlah kromosom. Namun, setiap kromosom masih terdiri dari 2 kromatid. Sel dapat ke fase istirahat singkat yang disebut interkinesis. Meiosis 2, pembelahan ekuasional. Meiosis 2 mirip dengan mitosis, tetapi hasil akhirnya berbeda. Tahapannya, profase 2, kromosom memadat kembali, spindel terbentuk, metafase 2, kromosom berjajar di ekuator, setiap sentromer terhubung ke spindel dari 2 kutub. Anafase 2, kromatid saudara berpisah, sekarang disebut kromosom anak. Telofase 2 dan sitokinesis terbentuk 4 sel haploid. Pada manusia masing-masing sel memiliki 23 kromosom. Hasil akhir adalah 4 sel haploid yang semuanya berbeda secara genetik. Inilah alasan mengapa setiap manusia unik, saudara kandung tidak identik kecuali kembar identik. Meiosis bukan sekedar pembelahan sel, tetapi kunci keberagaman kehidupan di bumi. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.